Um, Kenalkan, nama saya Ika Nindiyas. Sebelumnya berkegiatan sebagai koordinator program remaja di PKBI Jawa Tengah, namun sekarang sudah bergeser, tetap mengurus program-program remaja, tapi spesifiknya ke program nutrisi di Rice Foundation, begitu. Rice Foundation sendiri ini adalah sebuah eh, NGO baru gitu, kami base-nya di Jakarta dan kami fokus untuk remaja Indonesia yang lebih sehat. Sebetulnya RISE itu singkatan dari Remaja Indonesia Sehat gitu. Dan memang ya kita aim untuk dari remaja udah aware tentang kesehatan, jadi nanti bisa betul-betul menjadi bonus demografi untuk kedepannya begitu. Nah, di sini Ika senang sekali bisa punya kesempatan untuk sharing dan terus belajar bersama rekan-rekan semua mengenai topik remaja dan juga kekerasan begitu. Ika di sini izin share uh, paparan sedikit. Memang Ika tidak menyiapkan banyak, tapi nanti mungkin bisa lebih banyak diskusi begitu. Semoga sudah terlihat. Jadi di sini Ika menyiapkan hanya sedikit sekali memang karena kayaknya akan lebih seru kalau kita bisa diskusi bareng-bareng gitu rekan-rekan semuanya. Kemarin saya dapat info topiknya tentang kerentanan remaja perempuan terhadap kekerasan begitu ya. Dan kalau misalnya kita membahas ini sendiri agak kurang pas kalau misalnya kita nggak menelisik lebih jauh tentang remaja itu sebetulnya apa sih gitu ya. Jadi kalau remaja ini ada beberapa definisi yang mungkin kita semua juga sudah sering baca dan pahami gitu. Kalau menurut WHO, remaja adalah usia 10 sampai 19 tahun. Kalau menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja ya sama nih, agak beda sedikit dari yang WHO tadi 10 sampai 18 tahun. Tapi kalau IPPF, PKBI dan BKKBN mendefinisikan remaja itu rentang usianya 10 sampai 24 tahun. Dan kalau untuk BKKBN sendiri ada spesifiknya lagi nih, khusus yang belum menikah. Jadi kalau misalnya usia rentangnya di bawah 24 tahun tapi sudah menikah, ya jadi hitungannya udah nggak masuk remaja lagi gitu. Tapi ya itu hanya rentang saja gitu ya rekan-rekan semuanya. Dan ini memang mengacu kepada mulainya perubahan-perubahan yang muncul nih gitu. Dan kalau kita membahas tentang masa remaja sendiri, itu kan juga masa peralihan ya, rekan-rekan semuanya. Jadi dari masa kanak-kanak menuju dewasa dan tentu saja di sini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara fisik gitu ya. Kalau yang perempuan sudah mulai menstruasi, laki-laki sudah mulai mimpi basah begitu. Kemudian ada tanda-tanda ciri sekundernya juga yang muncul, misalnya laki-laki suaranya sudah mulai berubah, perempuan dadanya mulai membesar, kemudian tumbuhnya rambut halus di beberapa area tubuh, dan kalau misalnya secara psikis juga banyak sekali perubahan. Uh, bahwa remaja-remaja ini mulai ingin banyak emosi-emosi yang mulai muncul dan dikenali oleh remaja, mulai ingin mencari jati diri sebenarnya seperti apa, dan mulai ingin banyak explore berbagai macam hal yang ada di sekitarnya gitu. Dan ini sedikit ada data yang sebelumnya di project yang tadi Explore for Action itu adalah sebuah proyek tentang penelitian gitu. Di sini ada data dari Global Early Adolescent Study. Uh, ini penelitian yang dilakukan kepada remaja usia 12 sampai 15 tahun, dan di sini ada data spesifiknya tentang perempuan. Namun ini adalah data dari area Semarang, karena sebetulnya penelitian ini dilakukan kalau di Indonesia itu tidak hanya di Semarang tapi ada juga di Bali dan Lampung gitu. Tapi karena sebelumnya
ini data digunakan untuk advokasi di Semarang, jadi mungkin Ika di sini bisa berbagi juga gitu ya, bahwa berdasarkan penelitian ini, remaja perempuan itu punya pengetahuan yang rendah tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta menunjukkan skor yang tinggi tentang rasa tidak nyaman mengenai perkembangan tubuh gitu. Tuh yang ditemukan. Jadi ya perkembangan tumbuh kembang itu pasti. Namun ternyata berdasarkan penelitian perempuan tidak nyaman dengan hal itu. Remaja perempuan gitu. Lalu mereka juga cemas dan merasa bersalah terhadap munculnya perasaan seksual. Jadi kayak mulai suka sama orang, mulai mempunyai afeksi yang lebih kepada seseorang, itu dia merasa salah gitu. Lalu remaja juga memiliki sejumlah sikap yang tidak setara gender. Kayaknya sekarang ini cukup mulai aware ya para remaja-remaja gitu. Dan kalau misalnya data di sini hanya 49,2% remaja di Semarang yang pernah membicarakan tentang pubertas dengan seseorang. Mayoritas bicaranya kepada ibu dan temannya begitu. Dan kalau di sini 55,4% berarti hampir separuh tidak mengetahui bahwa seorang perempuan dapat hamil saat pertama kali melakukan hubungan seksual gitu ya. Jadi ternyata lumayan banyak hal yang terjadi di masa pubertas perempuan ini gitu. Lalu kalau misalnya kita membahas tentang perempuan dan kekerasan, mungkin ini ada banyak hal yang nanti kita bisa diskusikan gitu. Tapi di sini ada beberapa hal yang mungkin Ika highlight gitu, bahwa salah satu yang membuat mungkin memicu juga faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan atau perempuan bisa lebih rentan adalah karena ketidaksetaraan gender gitu. Karena kalau dilihat di sini definisinya sendiri adalah kesenjangan peran, fungsi, hak dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan kelompok dan masyarakat. Dan kita semua mungkin di sini cukup bisa menyadari bahwa masih banyak praktik ketidaksetaraan gender yang kadang terjadi di dalam keluarga. Mungkin ketika di sekolah, di lingkungan masyarakat, topik ini sudah cukup banyak dibahas, tapi terkadang namanya topik atau apa ya, ketika kita membahas tentang ketidaksetaraan gender kan syarat dengan bahasan patriarki gitu, yang memang kita semua, orang tua kita, kakek nenek gitu, dari kecil, dari dulu melihatnya ya yang normal adalah yang seperti itu gitu. Dan secara tidak sadar itu pasti masih terbawa, walaupun sekarang para pemuda, orang tua sudah cukup melek gender gitu, tetapi kadang secara tidak sadar itu tuh masih ketidaksetaraan gender itu masih terjadi gitu. Dan kalau membahas tentang ketidaksetaraan gender di sini bentuknya banyak sekali. Ada, kalau di sini dikelompokkan menjadi 5, ada beban ganda, biasanya kalau perempuan beban ganda, marginalisasi, stereotip, subordinasi, dan kekerasan juga termasuk ketidaksetaraan gender gitu. Mungkin di sini Ika tidak akan membahas banyak dari masing-masing, tapi perlu juga bahwa kekerasan adalah bentuk ketidaksetaraan gender. Dan kalau misalnya mau dilihat lebih lanjut, memang ada beberapa bentuk ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan gitu ya. Ini perempuan memang secara general, bukan hanya remaja perempuan, tapi kalau mau dilihat gitu, rekan-rekan semuanya, perempuan lebih rentan menghadapi resiko kesehatan reproduksi. Kalau misalnya tadi dibahas perempuan ketika mengalami pubertas, tumbuh kembang, remaja perempuan itu tidak nyaman, ternyata berlanjut juga punya risiko kesehatan reproduksi yang lebih rentan gitu, misalnya kehamilan, melahirkan, aborsi tidak aman, dan risiko pemakaian alat kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi pun untuk perempuan
lebih ditekankan dan diutamakan, dan secara biologi sendiri struktur organ reproduksi perempuan rentan terhadap penularan IMS termasuk HIV dan AIDS gitu. Dan kalau misalnya sudah membahas ini, ya remaja perempuan juga baiknya saat ini untungnya sudah cukup banyak informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas yang bisa diakses oleh remaja perempuan. Namun walaupun sudah ada, sudah cukup terbuka, masih ada remaja-remaja perempuan yang terkadang mengakses informasi yang tidak valid. Seperti yang kita sadari bersama juga bahwa topik tidak hanya topik kekerasan ya, pendidikan kesehatan seksual komprehensif juga kan bukan jadi mata pelajaran atau topik yang secara spesifik dibahas di jenjang sekolah gitu, baik SD tingkat atas, SMP maupun SMA, itu hanya sebagai ekstrakurikuler atau tambahan mata pelajaran, tambahan topik bahasan saja gitu. Padahal di situ sebetulnya banyak hal yang bisa dipelajari oleh siswa-siswa, dan ketika kita bicara tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif, topik tentang kekerasan pun juga masuk di situ gitu. Dan memang di masa sekarang ini, apalagi setelah pandemi, kekerasan tidak hanya bisa terjadi secara offline gitu ya, atau misalnya langsung gitu, tetapi secara online pun juga bisa jadi terjadi kekerasan gitu. Apalagi remaja saat ini sangat familiar dengan adanya gadget, sosial media, dan itu juga bisa menjadi salah satu media terjadinya kekerasan gitu. Dan memang ini belum. Udah ya. Dan memang mungkin kita bersama bisa sadari bahwa banyak kekerasan yang terjadi, dan ketika itu dilaporkan ternyata yang mendapat lebih banyak stigma negatif, stereotip ya perempuan gitu. Apalagi kalau misalnya korbannya perempuan, masih sangat sering kita temui ketika di masyarakat ada ketika perempuan berani melaporkan tentang kasus kekerasan yang dialaminya, akhirnya yang disalahkan adalah tetap perempuan. Kalau misalnya kita sesimpel membahas tentang kekerasan seksual gitu ya, ketika dilaporkan, tetap yang ditanya apa baju yang dipakai gitu. Walaupun ada penelitian yang sudah membahas bahwa baju yang dipakai tidak berbanding lurus dengan tingginya risiko mengalami kekerasan seksual gitu, tetapi itu masih sering terjadi di masyarakat. Atau misalnya ketika ada kasus pemerkosaan gitu, tetap ditanyakan apakah perempuan menikmati pemerkosaan itu gitu. Dan itu kan sudah menjadi satu pengalaman traumatis juga untuk perempuan. Begitu. Dan ya memang hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegah adalah tidak melanggengkan budaya-budaya yang menstigma dan memberikan stereotip negatif kepada remaja perempuan dan perempuan secara general gitu. Dan ya memang itu masih PR panjang, tapi mungkin di sini kita bisa diskusi dan berbagi, saling belajar juga tentang apa-apa saja yang mungkin bisa kita lakukan untuk mendukung tumbuh kembang remaja perempuan agar terbebas dari kekerasan. Mungkin itu saja yang Ika bisa sampaikan di depan gitu ya. Setelah ini mungkin kita bisa saling diskusi dan berbagi ya, Mbak Lydia. Siap, terima kasih Kak Ika. Mungkin kita boleh kasih applause dulu nih atau reaction virtual. Ya, terima kasih
untuk paparannya gitu ya, singkat, jelas dan padat gitu ya. Kita akan lebih banyak dalam proses ini untuk diskusi gitu. Namanya juga diskusi kultural ya. Jadi paparannya jangan terlalu panjang, tapi kita akan coba berdiskusi. Mungkin dari di sini juga ada Bapak dan Ibu, ada rekan-rekan sekalian yang dari lembaga-lembaga lain yang juga mungkin menangani isu kekerasan mungkin dalam konteks anak dan remaja, bisa juga berbagi di sini. Ada yang mau bertanya dulu, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian? Saya buka kesempatan, silakan mau ditulis via chat boleh, kemudian mau langsung open audionya juga boleh banget. Silakan Bapak, Ibu, Kakak, rekan-rekan sekalian. Tapi mungkin sambil menunggu, aku boleh nanya dulu nih Kak Ika. Kalau mungkin dari pengalamannya Kak Ika terkait dengan soal isu kekerasan pada remaja ini, ada mungkin program-program apa saja sih yang dinilai cukup mungkin memberikan dampak gitu ya di proses penanganan kekerasan terhadap remaja ini? Iya, kali dia memang kalau kita membahas tentang apa ya kayak metode atau program untuk pencegahan atau penanganan gitu ya, ada berbagai cara. Tapi sebelumnya ketika Ika berkegiatan di PKBI Jawa Tengah di program Rising, kita memang fokus di isu kekerasan seksual terhadap perempuan. Kita mencoba melakukan dialog komunitas, jadi semacam diskusi informal gitu, Kak. 20 ya maksimal 20-25 orang perempuan kita ajak ngobrol tentang topik kekerasan seksual secara spesifik gitu. Karena seperti kita tahu di tahun ini juga sudah ada undang-undang yang membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan kita mencoba mencoba membahas itu secara mudah gitu bersama dengan teman-teman remaja perempuan. Dan ternyata ketika kita coba gali, ada banyak sekali pengalaman tidak menyenangkan oleh teman-teman remaja perempuan yang ketika kita coba bedah, oh ya ada sekian bentuk kekerasan seksual, ada ABCD, dan ternyata ketika berefleksi bersama, oh ya ternyata dulu saya pernah menjadi korban, dan tidak sedikit yang menjadi pelaku adalah orang-orang dekat, misal saudara dekat, bahkan ada kasus juga yang kami tangani itu pelakunya adalah ayah kandung dan juga ada ayah tiri. Jadi sangat disayangkan gitu ya bahwa keluarga dekat atau saudara atau orang dekat yang seharusnya bisa menjadi support system, bisa mendukung tumbuh kembang remaja perempuan, tetapi malah menjadi pelaku kekerasan. Dan memang yang tadi Ika bilang, kalau misalnya remaja perempuan ini tidak tahu tentang topik ini gitu, tentang kekerasan, bahwa perempuan itu bisa menyadari bahwa perempuan punya otonomi tubuh, mereka punya hak atas tubuh mereka, mereka boleh banget untuk bicara tidak ketika tidak nyaman, mereka boleh banget untuk menyatakan batasan-batasan dirinya, apa yang mereka nyaman, mereka tidak. Itu belum banyak remaja perempuan tahu gitu, apalagi mungkin kalau di lingkup Indonesia perempuan juga memang menurut Ika dan juga berdasarkan diskusi sebelum-sebelumnya, memang kami merasa perempuan itu belum banyak punya kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan gitu. Bahkan ketika mencoba menyampaikan, tidak diterima dengan baik. Jadi ketika sudah mencoba menyampaikan, tidak diterima dengan baik, akhirnya ya tidak diulangi gitu, bahwa seharusnya itu menjadi hal yang wajar ketika mungkin laki-laki atau saudara laki-laki bisa menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan, tetapi ketika perempuan ternyata ada perbedaan penerimaan gitu, walaupun tidak semuanya seperti itu, tetapi kebanyakan masih begitu. Dan ya itu yang mungkin kita perlu sadari bersama juga, bahwa kita perlu mendukung remaja perempuan untuk bisa
menyadari otoritas tubuhnya, menyadari bahwa mereka punya hak atas tubuhnya, dan juga bisa menyatakan batasan dirinya seperti apa. Begitu, Mbak Lydia. Wah, terima kasih penjelasannya Kak Ika. Aku tadi diingatkan, sebenarnya tadi udah diinfo sama panitia, tapi aku lupa nginfoin gitu ya, bahwa ternyata panitia menyiapkan ada hadiah pulsa untuk 4 penanya pertama gitu ya, sebesar masing-masing 50.000. Jadi Bapak dan Ibu boleh, ini udah ada 1, jadi tinggal sisa 3 gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau misalnya ada yang tertarik, pengen tahu, jangan ragu-ragu, apalagi sudah ada 4 slot hadiah pulsa, 1 udah keluar nih ya dengan Kak Budiman. Kak Budiman ada nanya lagi nih Kak, lebih lanjut mungkin nambahin soal yang tadi gitu ya. Apakah ada praktek baik terkait dengan kaitan dengan upaya mitigasi kekerasan terhadap perempuan, pencegahan dan bangunan sistem penanganan kasus yang melibatkan komunitas dan OPD? Sebelum dijawab mungkin aku sebentar ya. Mohon maaf ada bocor suara. Ini udah ada 3 penanya ya. Nanti setelah ini kita ke Kak Rahmat Rezeki dan kemudian Kak Susi Rio. Tapi masih ada sisa 1 slot lagi, jadi silakan yang mau bertanya, akan ada hadiah pulsa bagi rekan-rekan sekalian. 4 penanya pertama. Silakan Kak Ika, bisa dijawab dulu. Ya, boleh. Terima kasih. 1. Kak Ika, ke-mute masih Kak? Udah kedengeran belum ini? Kedengeran. Ya, terima kasih Kak Budiman tentang pertanyaannya gitu ya, praktik baik. Tadi mungkin beberapa sudah Ika ceritakan di metode untuk pencegahan begitu. Kalau misalnya kita bicara tentang penanganan, memang masih sangat perlu kolaborasi semua pihak gitu, karena berdasarkan pengalaman Ika di Kota Semarang ketika berkegiatan di PKBI Jawa Tengah sebelumnya, memang ketika kita menangani kasus, tidak hanya 1 atau 2 lembaga saja yang bergerak. Bisa jadi ada banyak lembaga yang terlibat. Seperti yang kita tahu, di masing-masing kota, kabupaten, dan provinsi sepertinya sudah dibentuk UPTD, PPA gitu ya, unit di bawah dinas untuk pencegahan kekerasan dan pelaporan untuk perempuan dan anak, kasus-kasus perempuan dan anak begitu. Dan memang di situ seharusnya sudah ada konselor yang bertugas, kemudian jika dibutuhkan rujukan ke lembaga layanan kesehatan itu bisa langsung dirujuk begitu kan. Sangat mungkin terjadi kasus ketika ada kasus kekerasan, perlu bantuan psikologis, kemudian perlu visum, perlu apalagi ya, mungkin utamanya visum gitu ya, ketika itu ada kekerasan fisik atau psikis gitu. Kemudian juga lembaga bantuan hukum yang terkoneksi di situ begitu. Dan memang itu perlu kolaborasi dan alur rujukan yang jelas, karena kalau misalnya berkaca dengan pengalaman di Kota Semarang begitu, sebelumnya di sini sudah ada, sebelum dilebur menjadi UPTD PPA, ada pusat pelayanan terpadu yang memang di situ tidak hanya lembaga bantuan psikologis, lembaga bantuan hukum, penyedia layanan, tapi juga ada beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti PKBI, kemudian LBH Apik, LBH Semarang, LRCKJHAM, di situ juga tergabung. Jadi ketika ada kasus, itu bisa langsung ditangani secara psikologis, dan juga jika butuh bantuan-bantuan lain, sudah langsung terkoneksi begitu. Dan memang itu perlu sekali melibatkan berbagai
lembaga, dan sangat baik jika bisa didukung oleh OPD terkait, mungkin dinas DP3A begitu, atau ya utamanya si DP3A begitu ya, rekan-rekan semuanya. Namun perlu sekali dorongan dari DP3A karena memang yang utamanya memberikan apa ya, bantuan dan dukungan adalah DP3A gitu kan. Jadi ketika ada kebutuhan untuk pengakses layanan-layanan yang tadi Ika sudah sampaikan, itu akan mungkin lebih smooth dan lebih mudah ketika ada dukungan dari dinas terkait. Mungkin begitu kali dia. Oke, terima kasih Kak Ika. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas, Kak Budiman? Kak Budiman, apakah sudah jelas? Ini Kak Budimannya masih ini nggak ya? Wah, karena Kak Budimannya nggak ada nih ternyata ya, tapi terima kasih penjelasannya, ini pasti membantu juga buat yang lain. Berarti mungkin alokasi pertanyaannya kita bisa kasih ke yang lain gitu ya, jadi masih ada 4 gitu ya, Kak Budiman kita anulir, berarti orangnya nggak ada soalnya nih. Ke Kak Rahmat Rezeki kalau gitu silakan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini akan mendapatkan ini ya, berarti boleh dicatat, nanti minta tolong panitia. Kak Rahmat Rezeki Nasution, silakan Kak. Ya, saya mau bertanya nih. Kan ini kan banyak yang banyak perempuan yang mendapatkan kekerasan. Kemudian yang mau saya tanyakan di sini, apa yang harus kita lakukan terhadap perempuan yang mendapatkan kekerasan tadi untuk pemulihan mentalnya? Dan kebanyakan mereka tuh sudah mendapat kekerasan, mereka down. Jadi untuk supaya menstabilkannya lagi atau dia bisa beraktivitas atau berjalan melaksanakan hidup seperti normal, apa yang harus kita lakukan? Iya, terima kasih Kak Rahmat. Silakan Kak Ika. Iya, makasih Kak Rahmat. Ketika bicara tentang bantuan psikologis mungkin ya untuk psikologisnya. Ya, untuk para penyintas kekerasan ini memang bukan satu-satunya ya, salah satu yang bisa kita berikan adalah ya memang mengakses layanan konseling psikologis gitu, baik yang itu mungkin bisa ke psikolog di rumah sakit atau mungkin ada lembaga layanan yang disediakan oleh pemerintah. Itu bisa jadi berbayar, bisa jadi tidak, tergantung di masing-masing kota kabupaten begitu. Tetapi kalau bicara tentang kita sebagai mungkin orang dekat atau teman atau kolega yang ingin mendukung para penyintas ini adalah jika penyintas ini memang utamanya bercerita kepada kita tentang kekerasan yang dialami, adalah satu-satunya yang bisa kita lakukan, jangan menstigma dan mendengarkan dan menjadi support system yang baik, menjadi memberikan dukungan yang baik begitu. Karena memang pasti banget para penyintas ini tidak akan mempunyai pengalaman yang namanya mendapatkan kekerasan, pasti ada pengalaman traumatis gitu, dan kita tidak bisa memaksakan bahwa dengan sekian kali konseling nanti pasti akan dunianya kembali seperti sedia kala. Pasti masing-masing penyintas itu punya pengalaman yang berbeda, tetapi yang bisa dilakukan adalah memberikan informasi tentang akses layanan psikologis yang bisa diakses di mana saja, dan juga kita memberikan dukungan baik secara mungkin utamanya secara support mental gitu ya, ketika dia mau bercerita, kita mendengarkan, kita jangan menstigma, kita jangan memaksakan kehendak kita juga. Sesimpel ketika mereka mempercayakan cerita menyedihkan tentang kekerasan itu kepada kita, bahwa ketika kita yang mendengarkan kan kadang gemes untuk ya misalnya sudah ada bukti bisa dilaporkan begitu, tetapi korban belum siap untuk melaporkan, dan itu adalah hak korban untuk
tidak untuk memproses pengalamannya itu sampai mau melaporkan gitu. Kadang kan misalnya kita sebagai orang dekat yang gemes, ayo dilaporkan dan lain sebagainya, padahal itu juga menambah pengalaman traumatis untuk korban gitu. Mungkin kalau dari Ika gitu ya, atau mungkin dari teman-teman yang di sini yang ada pengalaman mendampingi korban juga mungkin bisa berbagi ya kali dia di kolom chat. Atau mungkin kalau mau open mic boleh ya kali dia. Iya, boleh banget. Kalau misalnya ada yang punya pengalaman itu boleh di-share juga ya, kakak-kakak sekalian. Kalau yang saya tahu mungkin di masing-masing P2 TP2A juga agak berbeda ya Kak responnya ya, dan nggak semua tersedia psikolog, sorry. Psikolog tuh nggak semuanya tersedia di P2 TP2A, tapi ada yang ada. Jadi kalau ada tuh mereka satu terintegrasi lah gitu ya istilahnya. Tapi ada layanan-layanan lain juga yang salah satunya saya tahu itu dulu Yayasan Pulih gitu ya, itu kayaknya baik berbayar ataupun dia bisa kayak pro bono juga gitu, tergantung kasus. Sepertinya itu bisa diakses ketika memang ada kasus-kasus yang membutuhkan kekerasan seksual yang memang membutuhkan dampingan secara psikologis gitu. Mungkin seperti itu Kak Rahmat. Saya ada mau bertanya lagi nih. Kalau gini, saya satu teman, dia tuh mendapatkan kekerasan seksual dari suaminya. Kemudian dia cerai, dia tidak berani lagi untuk dekat sama laki-laki yang lain gitu. Cuman dia sudah bercerai, tapi dia ingin menikah. Cuman dia tidak berani. Itu solusi apa yang harus kita lakukan kepada dia gitu? Untuk menghilangkan traumanya tadi. Dia kan ada rasa mau bernikah, cuman aku belum bisa lagi mendekati sama laki-laki, aku masih trauma karena aku ada kekerasan seksual juga, pemukulan juga. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan mentalnya seperti semula? Kak Ika mau merespon? Boleh. Iya, Kak Rahmat, terima kasih sudah berbagi keresahannya ya. Memang sebagai teman baik, kadang kita merasa kita sangat perlu mendukung korban untuk mempunyai masa ya dia harus kembali seperti sedia kala gitu. Tapi kembali lagi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada penyintas gitu. Dan walaupun penyintas juga sebetulnya memiliki keinginan untuk mempunyai kondisi mental yang lebih baik, yaitu itu saja yang kita dukung gitu, bahwa misalnya konseling rutin kepada layanan psikologis yang dipercaya itu terus dilakukan agar dia memiliki self esteem yang lebih baik sehingga berani mengambil keputusan-keputusan untuk hidupnya. Mungkin saat ini itu yang bisa Ika sarankan gitu, karena memang ya kadang kitanya yang gemes gitu ya. Ya, Kan semuanya kok gini kok gitu, tapi perlu diingat bahwa pengalaman traumatis yang penyintas miliki mungkin sangat-sangat berdampak, dan kita perlu menyadari itu, kita perlu mendukung agar teman kita, para penyintas ini bisa mempunyai masa depan yang lebih baik gitu. Mungkin kalau misalnya Kak Rahmat ada informasi tentang layanan psikologis yang kira-kira cocok untuk teman Kak Rahmat, bisa juga diinfokan ke beliau, jadi nanti bisa konseling rutin sehingga punya kondisi-kondisi yang lebih baik untuk bisa mengambil keputusan-keputusan hidup ke depan. Mungkin begitu Kak Rahmat. terima kasih Kak Ika atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih Kak Rahmat. Oke, kita lanjut ini ke penanya ketiga gitu ya berarti ya. Silakan Kak Susirio. Baik, selamat sore. Terima kasih Kak Lydia dan Kak Ika. Menurut saya topik kita kali ini adalah topik yang menyakitkan ya. Karena memang faktanya saat ini memang angka kekerasan seksual kepada remaja putri, baik di level usia anak maupun remaja itu sangat-sangat tinggi. Begitu. Nah,
saya dan teman-teman biasanya memang punya pergumulan tuh gini Kak Ika. Pertama, kekerasan termasuk kekerasan seksual ini kan adalah perilaku melanggar hukum, begitu ya. Dan kita punya undang-undang, kita punya produk hukum yang memang menjelaskan hal ini, begitu. Sehingga siapapun pelakunya harusnya kalau kita berpegang pada hukum itu harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi faktanya banyak remaja dan keluarganya itu kan tidak berani dengan berbagai macam alasan, begitu kan. Apalagi kita orang timur yang punya budaya sopan santun yang sangat tinggi, melaporkan itu dianggap sebagai perilaku yang akan menimbulkan aib pada keluarga. Nah, jadi seringkali yang jadi solusi itu adalah preventif. Salah satu upaya preventif yang sering saya katakan kepada anak-anak dan remaja adalah melakukan upaya perlindungan diri. Baik mulai menghindar, bahkan sampai melawan. Melawan itu baik dalam berupa memukul, melempar, kecuali menggigit, begitu kan. Pokoknya apapun dalam upaya proteksi diri. Dan yang sepemahaman saya, ini dibenarkan untuk oleh undang-undang kita bahwa seseorang yang terancam dibenarkan untuk melakukan upaya-upaya perlindungan diri yang dibutuhkan. Nah, hanya yang saya mau tanyakan ke Kak Ika adalah, apa sih dampak psikologisnya ini nanti kepada anak dan remaja kalau kita benarkan mereka atau kita dorong mereka untuk melakukan upaya-upaya yang demikian, walaupun itu dalam rangka perlindungan diri. Takutnya ada side effect secara psikologis. Terima kasih. Terima kasih Kak Susi. Silakan Kak Ika. Oke, terima kasih Kak Susi. Keresahan yang sama juga yang saya sehari-hari temui gitu ketika bertemu dengan teman-teman remaja, bahkan ketika berdialog juga kepada para perempuan dewasa atau komunitas ibu-ibu gitu ya. Ketika orang dewasa memberikan arahan untuk nggak apa-apa melakukan kekerasan dalam rangka perlindungan diri, maka side effect-nya ada gitu. Ya mungkin sebelumnya Ika mungkin disclaimer dulu bahwa Ika bukan praktisi psikologi, tapi Ika sering berkegiatan dengan teman-teman remaja dan juga berdiskusi bersama kelompok perempuan dewasa begitu ya. Dan memang ketika kita menginformasikan tentang nggak apa-apa loh boleh untuk melakukan perlindungan diri, melakukan kekerasan, bukan kekerasan ya, upaya perlindungan diri ketika menjadi korban kepada pelaku itu bisa, tentu saja itu kan ada semacam persyaratannya gitu. Ketika mendapat perlakuan apa, si anak atau remaja ini boleh melakukan apa gitu, dan tentu saja itu secara berkala pasti akan didiskusikan oleh misalnya orang tua dan anak remajanya gitu. Dan saya rasa gitu ya, ketika komunikasi antara anak dan orang tua itu terjalin dengan baik, dan si persyaratan itu tadi gitu yang selalu dikomunikasikan secara berkala, pasti teman-teman remaja ini, anak-anak muda ini cukup bisa mengambil mengambil langkah yang bijak gitu, karena remaja-remaja masa kini, anak-anak muda masa kini kan seperti kita tahu sangat pintar gitu ya. Orang-orang dewasa yang di sekitarnya inilah yang harapannya bisa memberikan lingkungan yang mendukung dan juga terbuka atas perbedaan perspektif juga yang dimiliki oleh anak-anak remaja. Jadi walaupun memang mungkin jadinya terbersit, oh nggak apa-apa melakukan kekerasan, tapi ada syaratnya.
kekerasannya tuh kayak apa? Oh, ini bentuk perlindungan diri ketika mendapatkan perlakuan A, B, C, D dari pelaku, misalnya seperti itu gitu. Dan itu pasti perlu juga secara berkala didiskusikan kepada remajanya agar tidak ada salah persepsi juga begitu. Dan yang mungkin Ika ulang kembali adalah sangat penting untuk bisa mengajak ngobrol remaja perempuan atau anak-anak remajanya bahwa kita ini punya otoritas atas tubuh kita gitu. Jadi ketika ada orang yang secara tidak concern atau secara tidak meminta persetujuan kita menyentuh bagian yang kita tidak ingin sentuh, melakukan perlakuan yang kita tidak ingin, bicara yang membuat kita tidak nyaman, itu tidak apa-apa juga ketika kita menyampaikan yang kita rasakan gitu. Karena kalau misalnya Ika berefleksi juga mungkin ke diri Ika sendiri, dan ketika Ika berdiskusi bersama teman-teman remaja, kadang cukup terhambat gitu ketika kita ingin mengkomunikasikan atau ingin menyampaikan bahwa sesimpel misalnya sama teman ada kan yang suka ngerangkul pundak atau apa, ya itu bukan termasuk bentuk kekerasan gitu. Tetapi ketika si anak ini tidak nyaman, kan boleh juga untuk menyampaikan bahwa, aduh maaf, aku nggak nyaman nih dirangkul, misalnya disentuh pundaknya. Dan sesimpel itu aja kadang anak-anak nggak berani untuk menyampaikan karena, nanti terus aku nggak jadi punya teman, dianggap ABCD oleh teman sepermainannya. Dan ya itu memang masih perlu bahasan lebih lanjut sih. Tapi ketika kita mencoba mengingatkan sesama perempuan bahwa kita punya otonomi atas tubuh kita sendiri, jadinya ketika ada yang mengganggu otoritas itu, kita bisa berjuang, kita bisa melawan, dan kita bisa sesimpel menyampaikan bahwa kamu melanggar otonomi tubuhku, aku tidak nyaman mendapatkan ini. Sesimpel itu dulu sih mungkin. Tapi kalau misalnya secara verbal aja nggak selesai, ya banyak opsi yang mungkin tadi Kak Susi sudah sampaikan gitu ya. Jadi yang pasti ada batasannya gitu ya Kak, dan tadi highlight terakhir penting sekali gitu bahwa memang perempuan ada memahami terkait dengan otonomi dirinya gitu ya, itu yang tadi jadi highlight point dari Kak Ika. Terima kasih, kita lanjut ke penanya ketiga gitu ya, Kak Bobi Srihan Dayani. Silakan Kak Bobi. Iya, terima kasih Delia, Ika. Ini saya mau nanyakan ini tentang pemberitahuan kita memberikan informasi itu kepada anak terkait gimana yang tentang mereka punya otonomi diri mereka itu kan nanti remaja itu kan dari umur 10 ke 11 tahun kan. Jadi saya mau tanya ini di umur berapa baru bisa kita masukkan dulu itu hal-hal tentang itu, pengetahuan tentang menjaga diri mereka, ataupun ya itu perlu sekali, itu maksud saya. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Bobi. Oke, jadi kayak waktu yang tepat tuh kapan gitu nih Kak? Iya, benar. Ya, Kak Bobi, terima kasih. Sebetulnya kalau mencari waktu yang tepat atau yang kayak paling baik tuh sebetulnya di masing-masing rentang usia ya nggak apa disampaikan gitu. Kalau misalnya jika ada teman-teman di kelompok remaja, biasanya kita tuh buat analogi menyadari otonomi tubuh tuh pakai handphone gitu. Jadi misalnya teman-teman nyaman nggak kalau misalnya ada orang pinjam handphone, pinjamnya tadinya hanya untuk misalnya buka Instagram atau mungkin hanya untuk telepon seseorang, tapi ternyata setelah melakukan yang tadi disetujui di awal, dia buka-buka mungkin pesan pribadi atau mungkin
akhirnya buat browsing yang lain, jadinya kuotanya habis dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Kemudian direfleksikan bersama apakah itu nyaman atau tidak gitu. Dan ketika kita bicara tentang anak muda, pasti rata-rata sekarang semua pakai gadget, apalagi pasca pandemi setelah sekolah semua online, rata-rata punya gadget. Dan ketika kita mencoba membuat analogi atau perumpamaan yang cukup dekat dengan teman-teman, akhirnya jadi lebih mudah diterima. Karena misalnya dengan analogi yang tadi, akhirnya kayak teman-teman berefleksi, oh iya ya, nggak enak juga kalau misalnya tadi izinnya cuma untuk apa, ternyata dia buka-buka yang lain dan itu nggak nyaman. Kemudian setelah itu baru ditarik ke bahasan yang kita ingin bicarakan, misalnya mungkin tentang otoritas tubuh yang misalnya apa yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, itu juga bisa, atau ke hal-hal lain yang lebih luas lagi gitu. Tetapi kalau waktu spesifik sebetulnya tidak ada, tinggal utamanya adalah dibuka komunikasi, ngobrolnya yang enak dulu aja, karena kadang-kadang remaja ketika orang tuanya atau mungkin orang dewasa di sekitarnya mencoba masuk, mereka sudah punya mereka sudah siap defense dulu gitu, karena kadang anggapannya adalah orang dewasa ini tidak memahami. Jadi pola komunikasinya coba dibuat yang cukup nyaman agar anak-anak cukup mudah untuk digali, cukup mudah untuk menerima informasi, dan akhirnya menganggap orang tua atau orang dewasa di sekitarnya adalah tempat yang aman untuk mereka berbagi gitu. Mungkin begitu Kak Bobby, semoga bisa diterima ya. Oke. Mungkin kita butuh tempat ini ya, mungkin jalur yang lain untuk lebih spesifik membahas tentang hal ini, pencegahan di pencegahan, kemudian di penanggulangannya ya. Sebab memang remaja sekarang ini udah dengan lingkungan dan pergaulannya di sekolah aja udah kita lihat kan udah banyak kecurian, anak-anak bisa membuka situs porno. Itu kita tidak bisa menutup mata. Di umur anak di tingkat SD kelas 3, kelas 4 SD. Nah itu. Jadi saya pun tadi bingung tentang dari umur berapa mereka harus bisa kita berikan informasi. Dan saya juga untuk membahas lebih lanjut, sebab apakah ini tidak mengganggu dengan masa anak-anak mereka itu. Oke, informasinya tadi saya ucapkan terima kasih. Sudah cukup. Oke, makasih Kak Bobby. Tadi juga mungkin yang aku tangkap nggak bisa mungkin kalau tiba-tiba pas remaja langsung ngomongin soal otonomi otonomi diri itu. Iya. Ya kan? Itu mungkin jadinya aneh gitu ya kalau kita jadi remaja tiba-tiba orang tua kita nyamperin ngomongin itu juga, itu aja kayaknya jadi pasti ada perasaan gak nyaman. Tapi ketika mungkin komunikasinya yang tadi disampaikan Kak Ika dibangunnya ternyata dari awal gitu ya, dari kecil mungkin udah ada sedikit-sedikit yang kita kenalkan, kita terbuka ketika ngomongin soal seksualitas dan kesehatan Kespro ini ke anak gitu, mungkin jadinya lebih mudah masuknya gitu ya. Dan tadi catatan Kak Ika adalah berikan contoh-contoh yang konkret gitu ya, sehingga analogi-analogi yang mungkin lebih sesuai, lebih mudah ditangkap dibandingkan mungkin yang lebih abstrak atau kata-kata yang ini nggak boleh, tapi kayak coba bayangin kalau kondisi ini seperti apa gitu. Itu jadi upaya yang lebih mungkin bisa masuk di remaja gitu ya Kak Ika ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya udah ada 4 penanya gitu ya. Nanti panitia akan mengontak untuk penanya utama ini, ada Kak Budiman, Kak Rahmat, Kak Susi, dan Kak Bobby gitu ya. Tapi yang lain masih sangat terbuka kesempatan buat bertanya, karena kita sebenarnya bukan mengharapkan soal pulsa ini gitu ya, tapi lebih kayak pengen berdiskusi lebih dalam terkait dengan isu kekerasan di remaja seperti apa. Mungkin saya beralih ke chat dulu nih, karena tadi udah banyak juga yang ngechat gitu ya.
Di chat ada Kak Sri Wahyuni, Kak Valentina dan Sanusi, kita tunggu sebentar ya Kak ya. Sejauh ini bagaimana penanganan yang sudah dilakukan? Tadi sebenarnya udah cukup banyak Kak Ika paparkan ya soal penanganan yang sudah dilakukan gitu. Ada yang mau ditambahkan mungkin Kak? Mungkin ini sih Kak, yang sekarang cukup banyak bukan diminati ya, ada layanannya adalah kalau misalnya sebelumnya ketika Ika berkegiatan di PKBI Jawa Tengah, kami di PKBI Jawa Tengah itu ada program remaja yang juga menangani dan menerima konseling sebaya gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu platform yang bisa diakses oleh teman-teman remaja yang ingin berbagi perasaan gitu. Karena kadang mungkin ketika mau coba bicara ke orang terdekat di rumah kurang nyaman, akhirnya mengakses layanan konseling online yang tersedia. Dan sepertinya banyak juga layanan konseling yang sekarang bisa diakses oleh teman-teman remaja gitu. Semacam Halodoc gitu, tapi ada juga kan layanan-layanan yang lain yang bisa diakses, dan biasanya lembaga kalau misalnya di universitas itu juga menerima layanan-layanan konseling psikologis gitu yang berbasis online atau mungkin kayaknya offline juga ada gitu. Dan itu juga mungkin rekan-rekan di sini jika ingin memberikan bantuan kepada remaja di sekitarnya bisa juga mencari informasi layanan psikologis yang tersedia di sekitarnya, karena remaja tentu akan lebih nyaman bicara dan berbagi perasaan dengan remaja juga gitu. Dan saya rasa sudah cukup banyak layanan bantuan psikologis yang juga tersedia, baik itu kayaknya sekarang cukup banyak juga yang tidak berbayar atau gratis gitu, jadi itu bisa mungkin dicari di sekitar rekan-rekan semua. Mungkin itu aja sih yang Ika tambahkan kali dia. Terima kasih Kak Ika. Lanjut nih Kak Nilu Gede Susanti. Berbicara tentang seks edukasi menjadi hal yang tabu buat keluarga Indonesia ya. Wah, ini benar banget gitu. Hal ini menyebabkan penyampaian informasi seks edukasi dirasa terlambat bagi anak-anak kita. Bagaimana nih tanggapannya Kak Ika soal ini? Iya, kalau misalnya bicara tentang seks edukasi memang cukup tabu gitu ya rekan-rekan semuanya, tetapi berdasarkan penelitian gitu yang sama tadi Global Early Adolescence Study itu memang melihat bagaimana dampak pendidikan kesehatan reproduksi bagi siswa SMP, dan ternyata itu cukup signifikan untuk meningkatkan untuk mendukung bahasannya tuh tentang norma gender, jadi mengurangi praktik-praktik gender yang tidak setara dan juga membantu teman-teman remaja untuk lebih siap menghadapi masa remajanya dan akhirnya tidak memberikan dampak, bukan kan biasanya yang ditakutkan ketika membahas tentang sex education adalah nanti mereka akan lebih memilih melakukan seks tidak aman, seks beresiko gitu, padahal pada prakteknya ketika teman-teman remaja diajak membahas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas secara komprehensif, bukan dalam ranah bercanda, akhirnya mereka jadi punya perspektif yang lebih luas dan akhirnya bisa memilih pilihan yang lebih bijak untuk dirinya. Sesimpel mungkin kalau teman-teman remaja misalnya mau pacaran atau tidak, kalau pacaran tuh ngapain, pacaran tuh seperti apa, ketika itu dibahas dan bukan dalam konteks yang tabu gitu, akhirnya teman-teman bisa berdiskusi, dan memang sangat penting bagaimana fasilitator, mungkin kalau di sekolah guru, kalau di rumah orang tua, membahas tentang topik itu gitu. Karena kembali lagi ketika remaja dianggap tidak
kayak dianggap tidak tahu apa-apa, akhirnya mereka jadi tidak mau terbuka. Tetapi ketika remaja coba diajak untuk berdiskusi, kemudian dianggap sebagai sesama manusia saja yang saling berbagi, dan ketika orang dewasa di sekitarnya yang mencoba mengajak membahas tentang informasi dan materi kesehatan reproduksi dan seksualitas secara lebih komprehensif, itu tidak akan membawa dampak yang negatif, karena pasti kita tahu teman-teman remaja sekarang pintar-pintar dan mereka pasti juga sebetulnya punya cita-cita yang mereka ingin capai, dan mungkin itu belum, kalau misalnya yang belum ada ya belum tergali atau masih bingung atau malah kadang takut untuk mempunyai mimpi dan akhirnya mencapai itu gitu. Mungkin seperti itu, Kak Niluh. Thank you, Kak Ika. Aduh, ini banyak banget nih antusias penanyanya gitu ya. Kak Ika dengan pengalamannya untuk mendampingi atau penanganan kasus kekerasan pada remaja ini, ada tantangan-tantangan khususnya nggak sih, Kak? Ini ada pertanyaan dari Kak Magdalena dari Lentera Anak Pelangi. Tantangan khusus selama pengalaman Mbak Ika menangani kekerasan pada remaja perempuan. Iya, yang menjadi tantangan adalah ketika remaja perempuan ini tidak mendapat dukungan dari keluarga. Kadang ada keluarga yang memang suportif, ada keluarga yang seperti kayaknya tadi ada bahasan bahwa kadang keluarga Indonesia itu masih menganggap, bukan menganggap ya, masih melindungi nama baik gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus ya sudahlah, jangan diperpanjang dan lain sebagainya, yang padahal itu membuat trauma sendiri untuk si penyintas atau mungkin korban gitu ya. Dan memang dukungan atau support system yang baik dari lingkungan keluarga itu yang akan sangat mendukung penyintas gitu. Tetapi beda cerita kalau misalnya ada nih, pernah kita menangani kasus anak usia SMP 12 atau 13 tahun mendapatkan kekerasan seksual dari ayah tiri. Ketika ibunya diinformasikan oleh petugas P2TP2A atau di Semarang itu PPT Sermeni yang sekarang udah menjadi UPTD PPA, ibunya masih denial atau masih nggak percaya gitu sama anaknya, padahal sudah beberapa kali sesi, dan ketika ditawari untuk dilaporkan, akhirnya kasusnya tidak dilaporkan karena ibunya masih sayang sama ayah tiri ini, tidak mau menjadi bahan gunjingan orang dekat, dan ya hal-hal seperti itu yang padahal kalau misalnya kita lihat gitu ya, gimana anak ini akhirnya punya keberanian untuk bercerita, untuk melaporkan, untuk akhirnya dia menguatkan diri mau visum, untuk akhirnya dia mengajak orang tuanya ke sekolah, ke PPT, dan akhirnya orang tuanya tahu, kan itu proses yang sangat panjang dan pasti traumatis gitu, dan ya nggak didukung oleh keluarga, yang mungkin itu jadi tantangan dan juga kita menyayangkan, tapi mengingat kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada korban, akhirnya ya kita sangat terbuka untuk memberikan layanan konseling kepada korban, sehingga jika nanti korban butuh bantuan psikologis atau mungkin nanti ke depannya mendapat perlakuan berulang, korban tahu harus lari kemana, harus mungkin kalau misalnya butuh rumah aman, nanti kita koordinasi mencari rumah aman, dan ya memberi dukungan yang baik kepada korban. Mungkin itu Kak Magdalena.
Oke, semoga sudah menjawab ya Kak Magdalena ya. Kita beralih ke Kak Valentina dulu nih yang udah raise hand dari tadi. Mungkin bisa disampaikan Kak Valentina Siadari ya pertanyaannya. Oh Kak Magdalena udah kasih jempol tuh. Sudah menjawab Kak berarti ya. Silakan Kak Valentina. Terima kasih Mbak, saya dari KDS Malumun Support dalam bidang penjangkauan PSP kami Mbak. Ini Mbak, saya mau nanyakan, kadang kami kesulitan sebagai petugas lapangan nih Mbak untuk bertanya tentang kekerasan kepada mereka, gitu. Karena mereka menganggap itu seperti sudah biasa, sudah hal yang biasa mereka terima gitu. Bahkan kalau mereka melaporkan justru mereka merasa ketakutan gitu Mbak. Sampai dulu pernah dulu kami tangani gitu kan Mbak, ada satu kasus yang memang kekerasan mengenai dia si tamu melempar kepala PSP dengan batu bata dan ditahan sama tangannya lah yang bengkak dan berdarah, dan kami pun petugas lapangan kena karena pada saat itu kami mau menjangkau di Bukit Maraja gitu Mbak. Jadi memang itu kami usahakan sampai memang betul-betul harus selesai lah, harus tuntas gitu kan Mbak. Jadi waktu si pelaku ketangkap di penjara, terus kami mengikuti sidang pertama, terus keputusan yang kami terima nggak memuaskan gitu Mbak. Kami nggak tahu berapa tahun dia di penjara, di mana positifnya dia dikurung apa enggak gitu. Cuman mereka bilang yaudah ya gitu aja. Sidang memang sudah berjalan sekali kemarin. Cuman kemarin keputusannya tanggal 24 bulan Juli, tapi kami tunggu-tunggu tidak ada kabar. Tapi ada memang kawan info-info dia masih di dalam, tapi kepastiannya belum ada. Jadi si PSP itu jadi traumanya besar karena dia memang masih umur 18 tahun lewat 2 bulan gitu Mbak. PSP-nya baru ke area itulah gitu. Jadi dia bilang kan, tolonglah Kak kalau bisa jangan nanti dia datang lagi, soalnya nanti aku dibunuh gitu Mbak. Jadi gimana nih usaha kami lah gitu yang PL yang mengatasi problema para PSP yang menganggap kalau kekerasan yang mereka terima itu di bidang khususnya di bidang seksual itu sudah biasa mereka terima, karena mereka menganggap udah kodrat kami lagi itu Kak kalau kami menerima itu. Bahkan mereka menganggap itu seperti hal yang tidak bisa dipermasalahkan gitu Mbak. Padahal itu sudah menyangkut pengancaman diri kepada mereka sendiri kan Mbak, waktu yang kemarin kejadian itu gitu. Jadi trik-trik apa yang cara-cara apa yang bisa kami lakukan untuk menggali kepada PSP ini kalau mereka mengalami kekerasan dan mereka butuh perlindungan gitu Mbak. Iya, terima kasih Kak Valentina. Ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Kak Valentina. Silakan Kak Ika. Iya, terima kasih ya Kak Valentina sudah berbagi ceritanya. Memang ketika bicara tentang PSP itu menjadi tantangan tersendiri, apalagi yang mereka menganggap mereka layak atau ya memang sudah pekerjaannya seperti ini begitu. Memang sebelumnya Ika belum ada pengalaman berdialog bersama PSP, tetapi mungkin metode diskusi informal tentang kekerasan itu bisa menjadi agenda rutin juga ketika bertemu dengan komunitas PSP gitu, karena Ika memahami sekali bahwa ada secara tidak sadar atau mungkin terstigma bahwa ya memang resikonya sudah seperti ini dan ya ini biasa gitu. Tetapi ketika mereka secara
bukan sering ya, secara berkala diberikan atau terpapar informasi tentang kekerasan itu apa saja, dan tentang mereka mempunyai otonomi tubuh, mereka perlu belajar tentang concern atau persetujuan, itu jadi hal yang penting, dan mungkin memang tidak dengan satu kali ngobrol atau diskusi bisa selesai, tetapi menurut Ika, bahasan tentang detail bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja, kemudian tentang batasan dan persetujuan yang mudah dimengerti itu bisa secara berulang diberikan kepada teman-teman PSP, itu bisa jadi salah satu opsi yang dilakukan, di samping juga menyediakan layanan konseling bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman tidak menyenangkan ketika bekerja. Mungkin seperti itu, Kak Valentina. Semoga cukup membantu ya. Makasih Kak Ika. Kak Valentina, kalau boleh tanya, sudah terhubung dengan jaringan opsi belum ya Kak? Untuk teman-teman PSP-nya. Kalau boleh tahu. Kenapa Mbak? Apakah teman-teman dari PSP-nya sudah sempat terhubung dengan jaringan opsi Kak? Belum Mbak, kami memang menyelesaikan kemarin itu langsung kami kasih tahu memang ke koordinator kami. Terus langsung disarankan koordinator untuk ke kantor polisi dan segera divisum. Pada saat itu satu PL kami mengalami cedera ya Mbak ya, seperti didorong sampai tersungkur 3 kali dan tangannya mengalami lebam dan luka gores gitu Mbak. Terus si PSP tadi karena mau dilempar pakai batu, dia menahan kepalanya itu dengan tangannya. Sehingga terluka dan bengkak jari tengah dan jari manisnya. Terus si pemilik kafe pun gitu juga Mbak, membabi buta dia Mbak. Sebenarnya yang melakukan itu ada unsur pacarnya gitu Mbak. Cuman pacarnya nggak terima kalau si PSP tadi itu melayani tamu gitu Mbak. Iya, mungkin nanti kita bisa berkontak, nanti aku bisa kasih, siapa tahu ada opsi di daerahnya, karena mereka setahuku ada program CLS, Community Legal Service, yang terkait dengan penanganan kekerasan gitu ya kan. Nanti mungkin aku cari kontaknya di daftar hadir, nanti mungkin aku bisa sambungkan juga gitu, siapa tahu bisa saling membantu, karena mungkin untuk edukasi itu dengan adanya peer educator gitu ya, sesama PSP yang saling memberikan edukasi soal itu akan lebih masuk gitu dibanding orang yang mungkin background-nya berbeda, kadang mungkin lebih menantang gitu ya. Nanti mungkin aku bisa ini ya Kak, izin nanti aku kontak ya Kak. Iya Mbak. Terima kasih. Sekarang kita lanjut Kak, ada pertanyaan dari Kak Melva ya. Sejauh mana lembaga yang menangani kekerasan seksual yang dilakukan orang dekat terhadap anak dalam mengcoping diri sampai pulih? Apa indikator korban itu telah pulih dari sisi lembaga-lembaga yang nanganin kasus kekerasan ini? Mungkin itu. Terus Kak Melva juga bilang karena banyak kasus yang tidak terlaporkan akibat rumitnya proses PL itu pelaporan kali ya, jika terjadi kekerasan seksual pada anak atau disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Bagaimana tanggapannya Kak Ika? Ya, terima kasih Kak Melva. Memang ini juga menjadi PR ketika Ika berdiskusi bersama P2TP2A gitu, karena dalam pendampingan, dalam pemberian akses layanan yang dibutuhkan itu sudah cukup baik. Tetapi kita ketika membahas tentang persiapan bagaimana nanti penyintas ini bisa kembali ke kehidupannya, itu memang jadi satu hal lain yang masih menjadi PR bersama begitu Kak Melva. Karena biasanya ketika korban mendapatkan misalnya layanan psikologis sudah 2-3 kali konseling, kan biasanya di masing-masing konseling itu ada catatan yang mungkin semacam PR yang bisa dilakukan oleh penyintas
kemudian nanti di jadwal temu berikutnya nanti akan dibahas kembali, biasanya di evaluasinya berdasarkan pertemuan dengan konselor begitu. Tapi memang itu tidak menjamin apakah betul korban sudah tanda petik pulih gitu ya, karena pasti korban mengalami trauma yang kita tidak bisa bayangkan dan masing-masing korban juga berbeda bagaimana copingnya begitu. Tetapi dengan adanya lembaga bantuan psikologis yang bisa diakses di masing-masing kota, Ika rasa itu bisa menjadi satu opsi yang bisa diakses oleh para korban begitu. Mungkin begitu kali dia, atau mungkin rekan-rekan di sini yang lain ada yang punya pengalaman juga mungkin boleh berbagi. Kalau ada yang punya pengalaman boleh ya nanti di-share di chat atau raise hand gitu ya biar bisa ngomong langsung. Kemudian ini ada lagi nih Kak, selain ngajak teman remaja untuk bisa melakukan tindakan membela diri, utamanya, ini komentar berarti ya, penting juga untuk mengajarkan remaja untuk asertif ya. Tadi mengomentari tadi sepertinya ya, bagaimana bereaksi terhadap tindakan-tindakan kekerasan itu sendiri gitu ya Kak. Iya. Kemudian ini ada Kak Novia nih yang nanya nih, bagaimana dengan kasus sama-sama suka Kak? Apakah itu masuk dalam kategori kekerasan seksual atau tidak? Contohnya seperti kasus yang banyak ditemui di sosial media ya, terutama TikTok tuh, tidak sedikit remaja yang terbuka menceritakan pengalamannya yang tidak baik di forum tersebut terkait dengan hubungan sama pasangannya yang berlebihan dan mengakibatkan kehamilan. Namun pasangannya itu nggak mau tanggung jawab. Kalau seperti itu apakah termasuk kekerasan Kak? Iya, wah kali dia kalau kita bicara tentang sosial media, spill informasi, spill kasus kekerasan seksual, mungkin ada di Twitter, ada di TikTok, banyak ya. Mungkin rekan-rekan juga terinformasi tentang hal itu. Memang cukup mengagetkan gitu, teman-teman muda bisa secara gamblang bercerita kasus-kasus yang dialaminya gitu ya. Kalau kita mungkin bisa berefleksi kembali dan juga mengingat ketika korbannya ini sama-sama anak gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya anak di Indonesia di bawah 18 tahun, kita tahu itu belum masuk usia legal gitu ya, dan apapun yang dilakukannya itu adalah mereka belum bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, kasarnya seperti itu kan. Dan jika misalnya ada remaja perempuan dan laki-laki yang melakukan misalnya hubungan seksual, itu kita tidak bisa bilang korbannya adalah perempuan. Dua-duanya adalah korban. Laki-lakinya pun korban karena dia juga sama-sama anak gitu. Dan ketika dua-duanya anak yang melakukan, kita nggak bisa bilang korbannya perempuan gitu. Dua-duanya adalah korban. Begitu. Kemudian kalau misalnya udah usia, misalnya remaja tengah ke akhir, mereka sudah merasa punya bisa mengambil persetujuan untuk dirinya sendiri. Kadang ketika kita ketika teman-teman punya relasi romantis, kadang yang dibahas itu apa yang dilakukan itu tidak sama dengan concern yang diajukan. Kayak misalnya ketika berhubungan gitu ya, izinnya hanya ingin misalnya pegang tangan atau memeluk, tetapi ternyata pada prakteknya ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan yang akhirnya beresiko dan bisa membawa dampak yang tidak diinginkan. Mungkin bisa terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, mungkin tertular infeksi menular seksual gitu. Dan ya itu tadi kembali ke bahasan tentang persetujuan dan pengkomunikasian batasan gitu ya, karena kita sangat jarang punya, maksudnya Ika sendiri yang masih
baru-baru ini belajar tentang itu pun ketika berefleksi, wah ketika Ika SMP, SMA nggak ada tuh yang ngajarin boleh ngomong enggak kalau misalnya nggak nyaman tentang apa, atau sesimpel memahami bahwa oh ternyata kalau misalnya guru, sesimpel guru kayak menyentuh tanpa izin tuh nggak boleh gitu ya. Itu pun kayak ketika berefleksi lagi, wah ternyata iya ya, kalau misalnya dulu ada oknum yang memanfaatkan kesempatan, bisa banget itu kalau misalnya direfleksikan ke masa kini itu jadi kasus kekerasan gitu. Dan ya hal-hal itu yang akhirnya bisa berdampak jangka panjang gitu. Dan ketika di relasi romantis, kadang persetujuan, jadi kayak concern yang dipahami itu berbeda. Karena kalau misalnya membahas tentang concern atau persetujuan, kan harus diberikan ketika sama-sama sadar tidak dalam pengaruh obat atau alkohol, jadi memang benar-benar sadar, kemudian itu betul-betul secara spesifik, jadi misalnya meminta persetujuan untuk apa, dan itu memang hanya untuk hal tersebut, kemudian bisa bisa berhenti ketika ada hal yang tidak sesuai persetujuan terjadi, dan juga itu harus sangat-sangat spesifik gitu. Dan memang nggak semua orang paham. Mungkin pahamnya adalah si laki-laki pahamnya setuju untuk melakukan misalnya hubungan seksual, tetapi perempuannya itu sebenarnya setujunya hanya untuk berpegangan tangan atau untuk berciuman, misalnya seperti itu. Dan ya hal itu yang mungkin bisa dikomunikasikan lebih baik. Karena ya tidak memungkiri tidak banyak yang membahas itu. Mungkin kalau misalnya orang tua sekarang pun sangat aneh dan merasa tidak nyaman juga ketika membahas tentang hal tersebut gitu. Padahal ketika orang tua mau terbuka dan menjadi ruang aman untuk anak remajanya bercerita, itu malah jadi hal yang baik. Jadi ketika remajanya punya keresahan atau kebingungan atau mungkin menjadi korban, bisa langsung lari ke orang tuanya tanpa harus bingung harus bercerita atau melaporkan kemana. Mungkin seperti itu kali dia. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Kak Novia ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup banyak dari kalau dalam ngomongin aspek edukasi gitu ya, pendidikan Kespro yang sangat erat sebenarnya dalam mencegah kekerasan itu sendiri. Nah, kalau pendidikan Kespro itu buat remaja ada nggak sih yang memang untuk kondisi kecacatan netra misalnya, atau kondisi misalnya kondisi yang lain gitu ya, disabilitas yang lain gitu. Apakah ada ininya Kak, modulnya Kak, atau pelatihan-pelatihan yang tersedia? Iya, sebetulnya pemerintah itu sudah mempunyai modul pendidikan kesehatan reproduksi untuk disabilitas, untuk teman-teman disabilitas intelektual sepengetahuan Ika yang sudah ada. Sepertinya masih dalam proses pengembangan untuk teman-teman difabel yang lain gitu. Karena ya tentu saja metode medianya juga pasti akan berbeda. Tapi nanti mungkin rekan-rekan bisa coba cek di webnya Kemdikbud atau Kemkes. Sepertinya sudah ada untuk teman-teman disabilitas. Tapi mungkin perlu dicek kembali apakah itu untuk disabilitas intelektual saja ataupun ada untuk yang lain. Karena kebetulan Rise Foundation sendiri masih sedang mengembangkan modul untuk pendidikan kesehatan reproduksi bagi teman tuli, tapi itu juga masih akan coba dikembangkan untuk teman-teman difabel lainnya gitu. Tapi nanti mungkin kita bisa kawal bersama ya yang sudah ada di kementerian seperti apa, dan harapannya jika produk modul yang RISE sudah coba kembangkan ini nanti bisa digunakan untuk teman-teman
praktisi pengajar teman-teman disabilitas ini bisa menggunakan, itu juga akan pasti sangat bermanfaat, karena ya tidak hanya teman-teman yang bersekolah, teman-teman yang non disabilitas saja yang punya akses gitu ya. Untuk teman-teman yang disabilitas juga berhak punya akses untuk pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Terima kasih Kak Ika. Waduh, sebenarnya ini ya pembahasan ini tuh seru banget gitu ya, karena topiknya jadi ngomongin soal kekerasan, tapi kita tahu akarnya jadi panjang gitu ya, banyak hal yang jadinya merembet gitu. Dan waktu udah nggak terasa, udah 1,5 jam loh Kak kita ngobrol, dan Kak Ika udah bercerita panjang lebar juga gitu dari menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama peserta di diskusi kultural hari ini. Dan yang di-highlight sama Kak Niluh di chat juga penting gitu ya. Jadi sepertinya hal yang perlu disampaikan kepada keluarga Indonesia itu pendidikan seks edukasi sejak dini dari masa anak-anak tuh jadi sesuatu yang penting gitu ya. Bukan hanya di usia remajanya, tapi dari anak-anak udah mulai bisa dilakukan nih gitu. Karena begitu mulai masuk remaja, dia kan udah, maksudnya anak itu harus bisa atau dibekali untuk melindungi dirinya sendiri gitu, tidak harus menunggu sampai remaja dulu. Dan suka nggak suka memang pembelajaran seks edukasi itu memang harus disesuaikan juga sama usia anak, dan tentunya ini kita tahu bisa berdampak besar. Salah satunya tadi terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap remaja, anak dan remaja. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan pada hari ini, yang Kak Ika sudah sangat komprehensif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak gitu ya, tapi memang ini jadi sebuah masukan yang berharga banget buat kita. Dan mungkin kita bisa mulai dari ruang-ruang kecil seperti ini, dan bisa kita gaungkan bahwa ayo kita membangun kesadaran bersama bahwa sex education, comprehensive sex education itu penting, dan ayo kita mendorong Indonesia untuk mau ke arah sana. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih untuk antusiasme dari Bapak dan Ibu, dari rekan-rekan sekalian dalam diskusi kultural kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, dan mungkin ada bocor-bocor suara dari anak saya mohon maaf. Semoga tetap tujuan dari sesi diskusi kultural pada hari ini bisa tercapai, dan Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan manfaatnya juga. Saya kembalikan kalau begitu ke Mbak Lenggo. Terima kasih ya Kak Ika. Kita kasih aplaus dulu, reaction apapun buat Kak Ika. Thank you Kak. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya juga banyak belajar dari diskusi kita sore ini. Sekarang mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Lenggo. Silakan Mbak Lenggo. Terima kasih banyak Kak Lydia, Kak Ika untuk diskusinya sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan kakak-kakak semua yang sudah bersedia mengikuti diskusi ini sampai akhir. Mungkin saya sekedar mengingatkan kembali tadi untuk yang mendapat hadiah dari PKBI, pulsa 50.000 ya, itu mungkin bisa menghubungi Instagramnya PKBI di @PKBI-DKI Jakarta. Jadi nanti dikirim pesan aja ke IG-nya PKBI untuk mengklaim hadiah pulsanya. Oke, mungkin sebelum ditutup kita boleh foto bersama terlebih dahulu ya, kakak-kakak semua. Bagi yang berkenan boleh mengaktifkan videonya. Ya. Ini ada dua layar. Saya akan screenshot dulu yang pertama. 1, 2, 3.
Oke, sebentar. Ya, untuk yang satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Sampai ketemu di diskusi kultural di tahun depan ya. Selamat liburan. Amin. Bye. Libur. Terima kasih Kak informasinya. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Ya, antar yuk. Ya, sekarang antar yuk. Antar yuk. Oke, ya. Ngelanya ke motor lah kerja luar. Enggak turun ya kamu? Bisa. Iyanya aja. Iyanya lah. Baca ini nih. Mana atas ini. Ada yang atasnya aja. Yang pertama. Lihat ini nih.